Pemirsa, di tengah gempuran Amerika Serikat Israel, putra Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, berpeluang menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran, menggantikan sang ayah Ali Khamenei yang wafat. Mojtaba dikenal sangat anti-barat, fokus pada pengembangan nuklir Iran. Mojtaba memiliki pengaruh besar di Garda Revolusi Iran, IRGC, dan jaringan intelijen. Penunjukan Mojtaba menandakan militer kini memegang penuh kendali atas politik Iran. Ini juga menjadi sinyal bahwa rezim memilih stabilitas absolut dan tindakan keras terhadap pembangkangan domestik ketimbang mereformasi politik. Sejak revolusi 1979, Iran sangat bangga karena telah menumbangkan sistem monarki. Namun penunjukan langsung putra pemimpin yang sedang menjabat menciptakan ironi ideologis. Banyak pihak termasuk faksi konservatif tradisional merasa bahwa suksesi keturunan merusak legitimasi revolusi yang anti monarki. Namun berkaca dari wafatnya Ali Khamenei, keputusan majelis pakar menunjuk langsung Mojtaba yang dipandang sebagai penjaga warisan ideologi anti barat dianggap sudah tepat. Mojtaba Khamenei memegang tampuk kuasa, menggantikan sang ayah di tengah krisis yang membara. Iran pun kini siap memasuki babak baru di panggung dunia, hadapi tekanan konflik yang belum juga reda. Lantas pemirsa, kemana arah negeri para mullah itu akan melangkah selanjutnya? Mampukah kepemimpinan baru nanti membawa damai bagi dunia? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita, Profesor Ikrar Nusa Bakti, mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Malam, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof sudah berkenan berbagi di Studio Prime. Prof, pertanyaan pertama terkait dengan Mojtaba yang kabarnya akan menggantikan posisi Khamenei. Apakah di Iran suksesor turun-temurun itu adalah hal yang lumrah? Ya, sebetulnya itu tidak lumrah ya. Mengapa? Karena kita tahu revolusi Iran itu adalah menghancur leburkan sistem dinasti. Ya. Saya beri contoh Shah Iran pada saat itu kan, yang sangat dilindungi oleh Amerika Serikat. Ya. Dan kita tahu, tapi ada satu hal yang juga sangat penting ya, bahwa Mojtaba ini mungkin dipilih, mungkin juga bukan untuk waktu yang lama ya, tapi untuk saat transisi yang sekarang. Iya, ini transisi yang memang sangat penting ya. Dan kita juga tahu ya, kemarin kan juga mantan Presiden Iran yang katanya terbunuh ya, itu Ahmadinejad ya, ternyata beliau masih hidup ya. Dan itu juga seorang yang sangat pintar, cerdas ya, dan ilmuwan. Dan dia juga adalah orang yang juga waktu itu sangat anti barat dan menginginkan supaya penciptaan kekuatan nuklir Iran itu bisa makin besar gitu kan. Tapi alhamdulillah dia kemarin masih hidup dan cuma luka-luka ya. Nah, dalam kaitan dengan persoalan anti dinasti ini ya, sebenarnya kita juga tahu bahwa mengapa para mullah itu anti dinasti, karena memang revolusi Iran itu adalah menghancur leburkan apa yang disebut dengan kedinastian Shah Reza Pahlavi ya. Dan apalagi kalau kemudian dinasti itu sangat dikungkungi dan juga diambil kekuatan ekonomi Iran itu oleh Amerika Serikat. Itu yang mereka sangat hati-hati ya. Nah, makanya karena kebetulan si Mojtaba Khamenei adalah masih putra, tapi juga dia memiliki suatu ilmu dalam bidang keagamaan, itu harus pasti ya. Karena biar bagaimanapun dia ini kan adalah bukan tokoh pemimpin Iran dalam artian real, tapi ini adalah tokoh keagamaan ya. Dan tokoh keagamaan mau tidak mau juga dia harus memiliki pemahaman mengenai agama Islam Syiah tersebut ya. Itu satu. Kedua, kenapa ini juga penting untuk mendekati garda revolusi Iran dan juga intelijen, karena memang saat ini di kala Iran sedang bertempur melawan Amerika Serikat dan juga Israel, tidak ada cara untuk kemudian bisa mempertahankan Iran kecuali menguasai persoalan agama satu, persoalan intelijen, dan juga persoalan garda revolusi. Sebab kalau garda revolusi Iran itu dibiarkan jalan sendiri, itu bisa mereka kemudian membuat suatu tindakan-tindakan atau kebijakan yang jauh dari harapan revolusi Iran pada 79 yang lalu. Begitu. Apakah kalau boleh disimpulkan berarti
Mojtaba ini sebenarnya tidak ada kedinastian dalam negara Iran, akan tetapi terpilihnya Mojtaba ini menjadi sebuah hal yang dikecualikan. Mudah-mudahan itu yang terjadi ya. Kenapa apa yang ingin saya katakan seperti itu ya? Karena memang ini adalah suatu masa di mana persoalan keamanan nasional itu sangat penting untuk dipertahankan ya. Dan ini nggak nasing tudungan bahwa ini harus menekan demokrasi di Iran dan sebagainya. Nggak seperti itu, karena kita tahu kan di Iran ini kan juga bukan cuma tokoh agama saja yang harus diperhatikan, tapi kan juga ada presiden di situ, ada ketua pengadilan, ada juga ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya. Dan ini kan menjadi suatu kesatuan pemimpin yang memang harus diperhatikan untuk saat ini. Dan pada saat Iran sedang membutuhkan strategi dan juga taktis dalam melawan hegemon Israel dan juga Amerika Serikat, ya mungkin Mojtaba Ali Khamenei adalah orang yang paling tepat untuk saat ini. Untuk saat ini. Prof, beritahu kami tentang Reza Pahlavi, karena juga banyak yang ramai dibahas di media sosial, kemungkinan apakah dia akan kembali? Sekarang gini ya, Anda tahu Reza Pahlavi itu meninggalkan Iran kapan? 1979 ya. Pada saat sekarang ini udah 2026 ya, berapa tahun dia meninggalkan Iran? Kemudian dia tinggal di Amerika Serikat atau dimanapun dia berada, itu hidup dalam artian dekat dengan rakyat Iran atau tidak. Ya. Kalau Anda lihat misalnya kayak kemarin waktu ada warga negara Amerika Serikat yang pasti dia juga udah jadi warga negara sana ya, atau dilindungi Amerika Serikat, dan itu kan dia hidup dari kekayaan orang tuanya. Dan kemudian dia benar-benar tidak pernah pulang ke Iran, dan karena itu pasti udah tidak tahu bagaimana situasi sebenarnya di Iran. Dan Anda juga bisa bandingkan antara kedinastian Shah Reza Pahlavi dengan bagaimana Iran di bawah Ayatollah Khomeini dengan Ayatollah Ali Khamenei ya. Itu kan beda sekali. Maksud saya, buat saya baik itu Mossad ataupun CIA itu salah perhitungan dan juga salah langkah. Mereka pikir dengan dibunuhnya Ali Khamenei dan juga 49 tokoh sipil maupun militer di Iran terpecah. Itu bukan terpecah, tapi Iran pasti jatuh ya. Makanya Anda lihat bagaimana teriakan-teriakan dari Netanyahu ataupun Trump ya, wah ini Anda udah tahu ya bahwa ini Ali Khamenei udah meninggal, sekarang waktunya Anda mengambil alih kembali pemerintahan. Ternyata faktanya setelah itu Anda lihat satu hari kemudian ketika kemudian televisi pemerintah Iran itu menyiarkan bahwa benar Ayatollah Ali Khamenei itu wafat atau gugur ya. Dan kemudian Anda bisa lihat ya bagaimana yang namanya rakyat Iran itu datang berbondong-bondong, dan itu jumlahnya sampai 5 juta orang, dan menurut saya lebih dari itu ya. Apa artinya itu? Itu menunjukkan bahwa yang namanya Ali Khamenei itu adalah orang yang sangat dijunjung tinggi oleh rakyat Iran. Kenapa? Karena memang kehidupan sosial ekonomi pada masa Shah Reza Pahlavi dengan pada masa Ayatollah Khomeini, apalagi dilanjutkan oleh Ali Khamenei ini memang yang namanya kehidupan sosial ekonomi masyarakat Iran itu berubah seperti bumi dengan langit. Maksud saya di zaman Shah Reza Pahlavi itu kan kekayaan hanya untuk dia dan juga untuk Amerika Serikat gitu kan. Tapi di zaman pasca revolusi Iran Anda bisa lihat itu yang namanya tidak ada lagi orang-orang miskin yang minta-minta di jalanan ya, atau boleh dikatakan kalau Anda perhatikan ya, itu kan orang Iran itu juga sangat-sangat kemudian menikmati kehidupan ekonomi yang ada saat ini. Berarti prediksi Amerika Serikat dan Israel dengan gugurnya Khamenei itu tidak benar? Oh iya, itu yang menurut saya. Buat saya juga nggak ngerti ya apa kemudian Mossad itu bisa mendapatkan suatu kesimpulan seperti itu. Dan Anda juga lihat ya bagaimana pada bulan Januari itu kan CIA ataupun Mossad kan berusaha untuk kemudian melakukan
suatu demonstrasi sokongan ya, yang kemudian anti pemerintah ya. Anda bisa perhatikan ya, ada sekitar 100.000 orang yang demo lah. Tapi Anda lihat, begitu itu juga dilawan dengan demo-demo yang pro pemerintah, ternyata memang terbukti bahwa demo yang anti pemerintah itu adalah demo-demo bayaran yang mungkin dibayar oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan yang ingin saya katakan di sini adalah, apakah kemudian Israel dan Amerika Serikat itu tidak memiliki data yang sahih ya, bahwa yang namanya Iran itu, yang namanya status sosial ekonomi masyarakatnya itu sudah berubah jauh total dibandingkan pada masa Reza Pahlavi ya. Dan kekayaan Iran itu benar-benar digunakan untuk kemaslahatan rakyat Iran ya. Dan itu juga tidak diberikan kepada Amerika seperti pada masa Reza Pahlavi ya, di mana kemudian banyak sekali kekayaan Iran itu kemudian dikuasai juga oleh Amerika Serikat. Di media sosial ya Prof, koreksi kalau salah. Ini banyak juga yang menyebarkan tentang Khamenei ini ternyata juga sosok pemimpin yang otoriter, yang juga terlalu memaksakan kehendaknya. Itu berarti sebuah propaganda yang tidak benar. Sekarang gini aja deh, kalau Anda pasang di Sindo TV ini ya, 3 wajah, Ali Khamenei, Trump, Netanyahu, Anda bisa lihat mukanya. Siapa yang mukanya biadab gitu loh. Siapa yang mukanya lebih banyak menjadi wajah pembunuh dibandingkan wajah orang yang benar-benar bijak, kan, kemudian yang tidak memikirkan dunia ini ya, tapi lebih banyak memikirkan bagaimana masa depan bangsa dan rakyat Iran. Itu aja bisa kita lihat. Ya, kalau misalnya dikatakan bahwa istilahnya itu beliau adalah orang yang otoriter dan sebagainya, itulah penciptaan yang negatif terhadap khususnya orang-orang Islam yang bermazhab Syiah ya. Kenapa? Karena kan yang dianggap yang lebih demokratis itu kan adalah orang-orang Sunni misalnya gitu kan. Padahal kita lihat sekarang ya, bahwa tidak sedikit tokoh-tokoh Sunni yang sekarang juga mengakui bahwa Iran di bawah Ali Khamenei itu justru menjadi wajah dari bagaimana sebuah bangsa kekuatan agama Islam ini bisa kemudian mengharu-birukan Israel yang adalah buat mereka adalah Zionis ya, dan kemudian juga Amerika Serikat yang adalah agresor ya. Dan Anda bisa lihat ya, berapa kali itu Amerika Serikat itu benar-benar ingin meluluh lantakan Iran ya. 1953 ketika Muhammad Mossadegh itu dikudeta ya, dengan bantuan Amerika Serikat ya, supaya kekuasaannya diambil oleh Reza Pahlavi ya. Kemudian bagaimana Reza Pahlavi itu menguasai Iran antara 1953 sampai 79 dan kemudian muncullah apa yang disebut dengan Ayatollah Khomeini ya, yang berasal dari Prancis, turun ke Iran dan kemudian bisa mengusir dinasti Pahlavi ya. Dan anaknya Pahlavi yang sekarang udah tua itu ya, yang kemarin juga disembah-dembah, dicium tangan dan sebagainya, seakan-akan dia orang yang bisa mengubah Iran lebih baik. Menurut saya nggak bisa. Kenapa? Yang tadi saya katakan di sini, jumlah orang terdidik di Iran, jumlah orang yang status sosial ekonominya itu meningkat dari bumi sampai ke langit itu ya, itu adalah pada masa mula-mula ini berkuasa. Jadi kalau dikatakan bahwa ini adalah pemerintahan setan ataupun diktator ataupun teroris, sekarang siapa yang harus dikatakan sebagai teroris dan juga misalnya orang yang melakukan pembunuhan biadab terhadap masyarakat ya? Kalau buat saya itu yang namanya Trump dan Netanyahu itu harus oleh Mahkamah Internasional itu dinyatakan sebagai penjahat perang. Kenapa begitu? Karena mereka lah yang kemudian berulah kemudian untuk menghancurkan Iran ya sebagai bangsa, dan dengan menghancurkan, mengganti pemimpinnya dan sebagainya. Tapi mereka lupa Iran itu
kalau diganti pemimpinnya, apakah kemudian rakyatnya bersorak-sorai? Yang terjadi adalah pernyataan dukungan kepada pemerintah ya, dan kemudian duka cita yang mendalam dari 5 juta manusia lebih ya, dan ini nanti mereka berkabung selama 40 hari ya. 40 hari. Ya, Anda bisa lihat juga kemarin ya, bagaimana waktu pemakaman dari 150-an anak-anak sekolah madrasah putri misalkan, itu miris sekali. yang dibom sama Israel. Coba Anda lihat, itu biadab nggak gitu? Itu aja. Kalau kemudian sekarang pers Barat mengatakan bahwa ini Iran ini juga menyerang bangunan sipil. Pertanyaan saya, hotel yang di Tel Aviv itu kenapa dibom sama Iran? Karena dia tahu disitulah misalnya orang-orang yang membantu rezim Israel, ya, baik dalam taktik maupun strategi, itu tinggal di situ. Kalau itu menjadi target, itulah namanya perang yang adil. Menarik, Prof. Kita akan melihat Profesor dan juga pemirsa bagaimana profil Ayah Mujtaba, almarhum Ayatollah Ali Khamenei yang merupakan tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Ayatollah Ali Khamenei lahir di kota Mashhad, Iran pada 1939. Ia menggulingkan rezim Syah dan kemudian mendirikan Republik Islam pertama. Khamenei dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Kemudian ia menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 setelah pemimpin tertinggi sebelumnya Imam Khomeini wafat. Sebagai pemimpin tertinggi, ia juga merupakan kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran. Ayatollah Khamenei gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 di usianya yang ke-87 tahun. Kedua negara melihat pemerintah Iran sebagai ancaman keamanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, khususnya terkait program militer dan kapasitas rudal Iran. Ketegangan geopolitik antara Iran dengan AS Israel telah terjadi sejak revolusi Iran 1979. Kita kembali berbincang bersama dengan Profesor Ikrar Nussabakti. Prof, dengan situasi yang ada seperti sekarang, ini adalah transisi di mana pergantian pucuk pimpinan terjadi pada saat serangan balasan dan juga mendapatkan serangan masih terjadi hingga saat ini. Bagaimana ini akan berjalan ke depannya? Kemudian apakah semangat reformasi demokrasi dari Khamenei akan diteruskan oleh Mujtaba? Ya, mudah-mudahan. Maksud saya, tapi kalau ini memang tugas utamanya adalah bagaimana mempertahankan Iran dari serangan Israel dan Amerika Serikat. Oke. Ya. Itu. Yang kedua adalah bagaimana mereka bisa mengenyahkan pangkalan-pangkalan militer asing yang ada, khusus Amerika Serikat ya, yang ada di sekitar Iran tersebut ya. Jadi kalau misalnya kemarin garda revolusi Iran atau rudal-rudal itu ditujukan kepada pangkalan-pangkalan militer yang ada di di negara-negara tetangga Iran, itu jelas mengapa, karena itulah pangkalan yang benar-benar ditujukan untuk menyerang Iran ya. Itu harus dilihat ya. Tapi kalau mereka nanti misalnya menyatakan rupanya pangkalan Amerika Serikat ini bukan payung pertahanan buat kami, tapi malah menjadi magnet bagi Iran untuk menggempur pangkalan-pangkalan tersebut ya. Nah itu akhirnya mereka tahu bahwa kalau mereka misalnya menjadi peaceful coexistence ya, jadi berada dalam situasi damai ya, baik bangsa Arab dengan bangsa Persia ya, baik antara Islam Sunni dengan Islam Syiah gitu kan. Ini mungkin akan menjadi suatu situasi yang baru, termasuk juga Amerika. Kalau misalnya Iran dibiarkan untuk memiliki senjata nuklir, apakah kemudian itu bisa mengancam Israel kan? Pertanyaan saya, Anda tahu yang namanya India dengan Pakistan, ini adalah dulu satu negara ya, yang
saling berkonflik sampai hari ini juga masih terus-terusan suka ada konflik ya, khususnya di daerah Kashmir. Tapi apakah kemudian karena mereka punya senjata nuklir, mereka pakai peluru kendali nuklir untuk menyerang satu sama lain? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia tahu persis ya, pelajaran dari bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki itu baru bom atom ya, dan dia itu meledaknya di udara. Itu saja udah membunuh berapa ribu orang ya. Apalagi kalau bom nuklir. Kalau Iran misalnya menyerang Israel, sudah pasti wilayah yang namanya Palestina, Jordania, ya, Mesir itu udah pasti terdampak gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu tidak mungkin terjadi atau dilakukan oleh Iran. Sekarang kan yang lagi ditakutkan kan adalah kalau misalnya Iran terus menerus menghantam Israel, ya, bukan mustahil nanti katanya Israel akan menggunakan peluru kendali nuklirnya. Ya. Kalau itu dilakukan, lagi-lagi bukan cuma Iran yang terkena habis. dampak. Itu namanya kalau dalam perang itu ya, Anda kalah jadi debu. Ya, menang jadi arang. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Cuma gitu aja. Saya juga beri contoh misalnya, apakah kemudian Rusia atau sekarang Rusia ya dengan Amerika Serikat itu akan menggunakan tombol nuklir sebagai dalam bagian dari peperangan di antara mereka yang berbentuk proksi-proksi tersebut ya? Enggak juga gitu. Dan sekarang Anda juga harus lihat ya, bahwa sekarang yang namanya Cina udah masuk ke Iran ya, dan dia membantu bagaimana pertahanan cyber yang dimiliki oleh Iran saat ini, dan dia juga membantu bagaimana supaya produksi rudal-rudal nuklir Iran itu kembali bisa normal kembali, dan itu semuanya ada di bawah tanah. Baik, satu lagi Prof, sayang waktu kita terbatas ya Prof ya, kan dalam situasi perang ini tidak ada siapa yang menang siapa yang kalah ya. Ya. Artinya dari Iran, kemudian Amerika, Israel, dengan situasi yang seperti sekarang, ini ujungnya, ini sampai di titik mana Prof? Sampai mereka memahami? Kalau ini misalnya, taruhlah 2 minggu lagi ya, saya yakin Iran akan menang. Iran akan menang. Kenapa? Karena saya beri contoh, misalnya ada seorang pengamat di Amerika Serikat, namanya McGregor ya, dia juga menyaksikan apakah 3 F-15 yang jatuh di Kuwait itu benar-benar gara-gara salah tembak dari rudal kalau nggak salah Kuwait. Dimiliki Kuwait ya, ataukah itu sebetulnya juga dia tuh terkena sama rudal Iran gitu. Karena ini yang kita lihat ya, dan juga masa kemudian suatu kekuatan darat di Kuwait tidak bisa mengidentifikasi apakah itu Amerika atau bukan, apakah itu pesawat teman atau pesawat lawan, kan gitu. Sekutu atau bukan. Jadi banyak sekali mengatakan ya bahwa sebetulnya tuh rudal Iran yang bukan yang canggih, tapi yang itu yang serpihan-serpihan yang dia bilang ini yang udah out of date, yang memang akan expired. Dan Anda tahu kenapa Israel dan juga beberapa negara Arab dan juga Amerika itu tidak bisa melawan Iran? Karena Anda tahu ya, kalau dia mau melakukan intercept terhadap rudalnya Iran kan pakai dulu yang harganya murah-murah yang udah lama-lama itu. Nanti begitu ini terintercept, barulah dia pakai yang supersonik, yang Fatah itu ya. Fatah 2 khususnya ya. Yang Anda tahu kecepatannya itu ada yang sampai 15 kecepatan cahaya loh. Anda bisa tahu kecepatan cahaya itu berapa kan. Jadi rudal Iran yang sekarang mereka miliki itu ada yang kecepatan cahayanya itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, tapi ada juga yang bahkan 15 juga. Ini berarti kolaborasi antara kecerdasan dalam strategi, kemudian juga dipadu dengan teknologi yang juga sudah sangat mumpuni. Jadi Iran itu memiliki suatu prinsip bahwa tidak ada negara yang bisa membantu saya kecuali saya sendiri. Makanya ketika misalnya itu waktu Obama itu melakukan kebijakan joint comprehensive tentang nuklir itu,
itu Iran setuju-setuju aja, tapi pada saat itu juga dia terus mengembangkan senjata rudal, tapi ya itu bukan ini loh ya, bukan nuklir ya. Itu kan semuanya masih serba konvensional. Dan Anda tahu ya, kalau Anda dulu dari IPA, itu kan kalau kita belajar goniometri ya, itu kalau kita tembakan peluru itu pasti jatuhnya kan seperti ini. Tapi rudal Iran yang namanya Fatah 2 itu Fatah 2 itu masa terbangnya seperti ini. Tek 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 tek. Bisa gitu ya? Coba, siapa yang bisa bikin teknologi yang seperti itu, yang kemudian dia bermanuver dulu baru kemudian dia terbang rendah menuju sasaran. Israel aja nggak bisa mengatasi hal itu. Dan itu di luar prediksi Amerika. Oh iya, tidak, dia di luar prediksi sama sekali. Jadi kekuatan air strike yang dimiliki oleh Israel dan Amerika Serikat ini ternyata tidak mampu melumpuhkan apa yang disebut dengan senjata-senjata rudal yang dimiliki oleh Iran. Baik, Prof. Ikrar, saya menggarisbawahi yang Prof sampaikan tadi. Tidak ada yang akan menolong kita kecuali kita sendiri. Itu juga yang harus dimiliki oleh Indonesia. Jangan berharap pada Donald Trump. Jangan berharap pada nama Netanyahu. Baik, Prof. Ikrar, terima kasih banyak yang nanti kita bisa berbincang kembali, Prof. Ya. Dan demikian pemirsa dialog kita dan informasi berikutnya. Ini masih mengenai serangan brutal dari Amerika Serikat dan Israel merenggut nyawa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, di mana kekosongan kepemimpinan terjadi di tubuh Iran. Dalam kekosongan kepemimpinan ini sejumlah nama mencuat menggantikan sosok Ayatollah Ali Khamenei, termasuk putranya seperti yang kita bahas tadi, Mujtaba Khamenei. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Profesor Ikrar tadi, pemirsa, Mujtaba Khamenei, anak dari Ayatollah Ali Khamenei, memiliki hubungan kuat dengan Korps Garda Revolusi Iran, secara tidak langsung memiliki pengaruh kuat terhadap kalangan generasi muda militan Iran. Sehingga ia terpilih dan juga akan melanjutkan tampuk kepemimpinan di Iran, menggantikan ayahnya. Keduanya, Ali Reza Rafi, usai wafatnya Ali Khamenei juga ditunjuk memimpin bersama Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dan Kepala Kehakiman Gholam Hussein Mohseni Ejei dalam Dewan Kepemimpinan Sementara. Ia tergabung dalam Dewan Pengawas, bertugas memilih pemimpin tertinggi Iran. Kemudian Muhammad Mahdi Mir Bagheri sebagai ulama garis keras, memiliki sayap paling konservatif dalam struktur ulama Iran dan terkenal sangat anti barat. Keempat ada Hasan Khomeini, cucu dari Ayatollah Khamenei. Meski tidak punya jabatan publik, ia memiliki legitimasi simbolik yang kuat dari sisi sejarah revolusi. Kemudian juga ada Gholam Hussein Mohseni Ejei. Gholam Hussein Mohseni Ejei, seorang ulama senior Iran dan tokoh penting dalam struktur hukum dan keamanan negara. Eskalasi tensi di Timur Tengah akhirnya menemui puncaknya, di mana perang antara Amerika Serikat dan sekutunya Israel dengan Iran tak terhindarkan. Dampaknya tak hanya dirasakan kawasan, namun juga global. Amerika Serikat dan Israel memulai serangan terlebih dahulu dalam operasi yang diberi nama Epic Fury. Diluncurkan pada 28 Februari, Epic Fury menargetkan serangan skala besar yang menyasar infrastruktur militer Iran. Iran pun membalas dengan meluncurkan operasi True Promise 4 di waktu yang sama. Dalam operasi ini, Garda Revolusi Iran bertekad membuka pintu neraka atau Gates of Hell dengan mengerahkan seluruh sumber daya alutsista militernya. Lantas, apa saja alutsista yang dikerahkan kedua blok bertikai ini? Di operasi Epic Fury, Amerika Serikat mengerahkan pesawat pengebom jenis B-2 yang mampu mengangkut bom seberat 1 ton dalam jarak jauh. Lalu ada pesawat penyerang F-35 buatan Lockheed Martin yang mampu menghindari radar musuh. Untuk mendukung alutsista, Amerika mengirimkan 2 kapal induknya, USS Gerald Ford dan Abraham Lincoln. USS Ford merupakan kapal induk terbaru dari kelas Ford, sementara USS Lincoln kapal induk lama dari kelas Nimitz. Tak hanya pesawat dan kapal induk, Amerika juga mengirimkan Lucas, drone pengebom yang rupanya meniru model drone Iran Shahid. Amerika juga menyiapkan sistem pertahanan anti-rudal THAAD. Iran yang terkenal akan kecanggihan rudal dan drone-nya juga menyiapkan alutsista terbaiknya, seperti Khaybar Shikan, rudal generasi ketiga yang mampu mengubah lintasan.
Belakangan senjata pamungkas Iran Fatah II akhirnya keluar kandang. Fatah II merupakan rudal hipersonik yang memiliki daya jangkau hingga 1.500 km. Iran juga menyiapkan ribuan drone-nya seperti Shahid, drone kamikaze yang dibuat dengan biaya murah dan punya jangkauan jauh. Lalu ada Ababil dan Mohajer, drone yang mampu menyerang wilayah kecil seperti pusat data Amerika Serikat di Bahrain. Untuk menghalau kapal perang Amerika, Iran juga mengerahkan misil anti kapalnya yang mampu menghancurkan kapal perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji telah menyiapkan alutsistanya untuk perang selama 4 minggu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO, Inggris dan Spanyol yang menolak memberikan akses pangkalan militer untuk menyerang Iran. Ia menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat tidak kooperatif, bahkan bersumpah akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Pernyataan itu disampaikan Trump saat bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz, menandai retaknya hubungan Washington dengan sejumlah mitra Eropa di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. I will say the UK has been very, very uncooperative with that stupid island that they have, that they gave away and took a 100-year lease, having to do with perhaps indigenous people claiming the island that never even saw the island before. What's that all about? And they ruin relationships. It's a shame. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengutuk operasi militer gabungan AS dan Israel di Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak deeskalasi segera dilakukan. Ia juga menekankan bahwa perang apapun yang dilancarkan tanpa otorisasi dari Kongres AS atau Dewan Keamanan PBB akan merusak norma-norma internasional. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Sebelumnya Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi. Sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel dan Iran masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mantan sersan marinir Brian McGuinness dipaksa keluar oleh polisi Capitol Amerika Serikat. Aksinya dilakukan saat sidang Subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Brian melakukan protes terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang menyerang Iran. Aksi Brian langsung diantisipasi oleh polisi yang berada di dalam ruangan, dipaksa keluar hingga tangannya patah akibat terjepit pintu dan dikawal ketat hingga ke koridor. Akibat aksi protes ini, polisi mendakwa Brian dengan tuduhan penyerangan dan gangguan terhadap sidang keamanan. No one wants to stand up as a Marine and stand up for America. No one wants to fight for Israel. Why are you here? Why are you getting arrested? Free Palestine, from the halls of Mount Zupla to the shores of Tripoli. They pulled him Dengan out. wajah panik dan pucat, saksi mata itu menjelaskan tindakan tegas aparat di persidangan terhadap seorang veteran Amerika yang menegaskan sikap perlawanan warga, menolak serangan ke Iran dan bertempur demi Israel. Banyak warga Amerika yang emosional menegaskan mereka tidak pernah mau berkorban, bertempur, apalagi mati hanya untuk Israel. Mereka tak rela militer Amerika mati karena hanya pertempuran yang tidak diinginkan. Tindakan tegas aparat itu membuat seorang mantan sersan marinir Brian McGuinness mengalami cedera di tangan, di mana petugas sempat membantingnya ke tanah. It was a very
very, very intense situation. We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interfere? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no. We do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. Surat duka cita ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Surat diberikan ke Menteri Luar Negeri RI Sugiono lalu diserahkan ke Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi. Surat belasungkawa dari Presiden Prabowo sebagai bentuk simpati dan penghormatan Indonesia atas kepergian pemimpin tertinggi Iran. Dan Presiden sendiri sudah menyampaikan keinginan beliau, menawarkan kesediaan beliau untuk menjadi mediator jika kedua belah pihak menyepakati dan menyetujui. Intinya adalah bahwa kita berharap agar prinsip-prinsip hukum-hukum internasional piagam PBB itu tetap dihormati. Tapi kalau ini kan Menlu baru saja menyerahkan surat penyesalan atau merasa surat atas meninggalnya Ali Khamenei kepada Duta Besar Iran baru hari ini. Kenapa sih diserahkan secara tertutup melalui surat, tidak secara terbuka melalui media sosial atau kepada publik? Ya kan kita menyampaikan rasa duka itu bisa lewat apa aja ya, bisa lewat media apa aja. Saya kira media lewat surat lebih resmi ya.